Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan tutorial tentang penggunaan server multi-lab kita, di mana di sini sudah ada update terbaru, yaitu kita sudah menggunakan user masing-masing, jadi lebih privasi untuk teman-teman sekalian dalam menggunakan server multi-lab, karena input streamcast sendiri, aktifkan sendiri, restart sendiri, dan mengatur sendiri lah, pantau sendiri juga. Sini kita tutorialkan untuk demonya. Yang pertama, nanti akan saya berikan sandi dan user dan sandinya untuk masuk. Jadi di mana user sandi ini saya akan mengaturnya. Misalnya permintaan sampean 4 jam live streaming, maka akan kami atur untuk setiap user akun itu 4 jam juga, kalau sesuai dengan kebutuhan sampean. Tapi saran saya, kalau sampean order 4 jam, lebih baik dilebihkan setengah jam atau 1 jam, jadi 5 jam gitu. Karena untuk meminimalisir kalau nanti kayak saat sampean live streaming gitu, takutnya kan kelebihan dari durasi yang kita input di server. Nah, karena server ini setelah billing time-nya habis, dia akan menghapus sendiri stream key-nya dan akan mematikan sendiri servernya gitu. Jadi kalau sudah habis waktunya, dia akan mati. Dia akan mati di PMAC-nya, nanti akan kuning kan, terputus sendiri dan tidak bisa login lagi karena waktu billing habis. Ini dia akan clock out sendiri, stream kayaknya dihapus dan servernya mati. Nah gitu. Jadi saya dilebihkan saja dari durasi yang di telah disesuaikan, dipinta oleh. Jadi dilebihkan saja dari durasi yang sampean atur gitu estimasinya. Jadi misalnya 4 jam, lebihkan saja jadi 5 jam gitu estimasi pemakaian. Jadi di sini kita masuk, saya di sini defaultnya username 1, password 1, kita coba masuk. Nah, sudah menunjukkan billing time-nya 30 menit. Nah, saya demokan 30 menit di sini. Ya. Nah, di sini ada 3 akun, 1 YouTube, 1 Facebook, dan 1 Instagram. Khusus Facebook dan Instagram, di sini saya sudah patenkan untuk URL streamingnya. Biasanya kan Facebook ini RTMPS 443 berapa gitu. Kalau Instagram itu biasanya Instagram RTMPS G433 berapa gitu. Jadi setahu saya, sepengalaman saya sampai saat ini, URL-nya itu tidak berubah-ubah. Nah gitu, masih sama. Jadi saya patenkan untuk di sini, karena ini berbahaya kalau sampean salah setting atau huruf pun nanti nggak masuk. Saya patenkan untuk YouTube ini bisa diganti karena kan ada backup tuh. Nah, mau diganti jadi YouTube atau apa, jadi yang penting ini bisa diganti untuk satu YouTube ini aman. Jadi untuk stream kayaknya di sini, jadi input saja stream kayaknya berapapun. Nah, saya contohkan di sini. Kalau sudah di input stream kayaknya, silahkan di checklist ininya untuk mengaktifkan. Nah, ini mau untuk mengaktifkan per akun. Jadi misalnya sampean sudah mau menyimpan aja, nggak diaktifkan, bisa aja kan di save kayak gini. Nah, di checklist ininya. Jadi ini ke save tapi memang nggak aktif, nggak masuk di server nanti. Nah, ini ke save-nya yang YouTube sama Instagram aja yang aktif nanti. Kalau Facebooknya kan ke save cuma nggak diaktifkan, nggak dimasukkan, nggak diaktifkan, simpan di halaman ini aja. Kalau mau aktifkan tinggal cek saja, simpan config. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah kayak gini kan nanti tinggal aktifkan streaming di bawah ini, aktifkan server. Nah, kayak gitu. Nah, ini billing tim sudah aktifin timsnya. Nanti untuk memantaunya nanti sampai lihat aja di sini. Ini untuk ringkasannya aja, ini pantau ringkasan sementara. Kalau nanti aktif, sini ada masuk plan berapa, ini ada berapa, nanti dicek aja. Nah, ini kan sudah hidup nih contohnya. Nanti untuk memantau yang lebih detailnya silahkan klik di sini.
pantau server. Nah, nanti ada berapa bitrate-nya atau gimana gitu, nanti kelihatan di sini kebaca. Nah, kayak gitu. Ini halaman yang lebih rincinya untuk mantaunya, untuk monitoringnya. Di sini halaman utamanya. Yang pertama saya ingatkan jangan refresh halaman melalui yang di atas ini ataupun di HP ya, jangan refresh halaman, nanti akan kebaca. Saya contohkan kayak gini. Ini anggap saya restart ya, servernya saya restart. Nah, saya restart ini. Nah, kalau saya refresh di atas ini nanti dia akan kebaca. Restart lagi. Nah, karena ini masih menyimpan data yang server ini. Saya contohkan. Nah, konfirmasi kalau kita lanjutkan. Nah, dia akan merestart kembali. Jadi takutnya kan kalau sampean lupa gitu atau apa. Jadi kalau bisa jangan sampai restart refresh halaman. Jadi kalau mau refresh halaman itu kliknya sini aja, klik halaman utamanya aja. Atau kita pindah ke halaman lain dulu. Nah, baru kita ke halaman sini untuk merefreshnya ya. Nah, itu. Ini hanya demo untuk ini udah dipahami kan? Nah, itu untuk stream URL dan stream kayaknya sudah kita atur di sini. Nah, jadi sampean tinggal salin aja ini pas tadi Pmix 2-nya atau OBS. Nah, ini untuk Instagram ini kan ini hanya tersimpan nih, belum aktif. Jadi ya kalau Instagram ini ada menu khususnya, misalnya nah ini untuk kalau misalnya mau nambah kliennya, misalkan di tengah jalan ya ada klien minta bisa nggak sih tambah satu lagi gitu, YouTube-nya bisa dong, silakan hubungi kita aja, karena untuk menambah ini hanya admin yang bisa. Ya, sini saya contohkan untuk menambah admin, menambah URL-nya kita tambah jadi YouTube 2, Facebook 2, Instagram 2. Oke, kita refresh dulu ya, kita klik halaman utama. Nah, dia akan muncul nih 2. Nah, nanti tinggal input aja di sini. Kalau mau menambah kayak tengah jalan kan kita input aja. Kita cek di sini. Kalau sudah jalan gimana nih? Bisa nggak ditambah? Bisa kita input kayak gini. Kan kita hubungi klien dulu. Kita hubungi admin dulu untuk minta tambahkan akun. Misalnya tadi kan akunnya kita tambah. Terus kita simpan aja. Simpan config nih, misalnya kita klik semuanya, kita isi sesuai dengan stream kayak yang ada, kita share, simpan. Nah, ini kan masih belum masuk di server nih, ini masih yang stream kayak yang terdulu kan, yang dahulu yang 3 itu yang masih masuk. Jadi sudah kita simpan ini, klik 2 kali atau sekali aja sudah cukup sih kalau sudah kayak gini, atau simpan nih. Jadi kita klik restart server. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi kalau ini sudah aktif, mau menambah atau mengurangi, misalnya mengurangi nih, mau atau update stream kayak misalnya kan Facebook sama Instagram ini kan nggak bisa lama putusnya kayak gitu. Setahu saya sih setelah saya analisis itu 2 menit aja gitu. Jadi kalau lebih dari 2 menit kemungkinan stream kayaknya baru untuk Instagram. Kalau Facebook itu biasanya ada stream kayaknya masih tetap, cuma dia terputus gitu karena nggak ada schedule ya kan Facebook sama Instagram. Nah, jadi kayak gitu. Jadi untuk Instagram dan Facebook ini 2 menit aja. Kalau misalnya ada trombol di sana kan, misalnya listrik mati, jaringan ganggu atau PC ngehang, jadi inilah fungsi dari akun yang diberikan masing-masing, jadi bisa mengatur. Jadi kalau kayaknya ganti, misalnya nih kayaknya saya ganti nih, nah semuanya saya ganti, sama caranya sama kayak menambah tadi. Jadi kita input semuanya sudah diganti nih semuanya. Jadi kita simpan config, habis disimpan bisa klik 2 kali. Kalau masih nggak yakin, simpan terus kita restart server. Nah, kayak gitu ya. Mudah dipahami kan? Nah, kalau tinggal terpantau aja di sini. Nah, berapa nih yang masuk, nanti muncul di sini nih, di bawah sini muncul. Nah, ini kan karena nggak ada, saya nggak live streaming kan, ya demo kan untuk penggunaan saja untuk settingnya, jadi nggak masuk nih.
Jadi kalau masuk nanti silahkan dipantau aja di sini. Kalau mau yang lebih detail, kalau mau yang santai aja, pantaunya yang simpel aja, lihat di sini aja nih, nanti muncul juga. Nah, kalau untuk Instagram, kita punya fitur auto start di Instagram, dan kita punya fitur untuk portrait. Jadi dia ke crop sendiri, ke scale sendiri di server kita, tapi dengan template seperti ini. Nah, ukurannya 720 kali 182 1280 atau ya 9:16 lah rasionya. Nanti saya kirim untuk layoutnya, pengaturan layoutnya, karena Instagram ini ada kayak apa ya, kalau kita streaming di Instagram nanti dia si streaming itu nanti kan simpan ke arsip. Nah, saat kita putar arsip itu nanti ada yang ke crop gitu sedikit. Nah, jadi itu sudah saya atur di layout, nanti saya kirim. Kalau sampai order nanti saya kirim di dokumen untuk sampel layoutnya, jadi silahkan diedit. Nah, gitu aja. Jadi untuk layout ini bisa sampean upload sendiri atau nanti upload sama admin, nggak apa-apa. Jadi silahkan pilih aja. Kalau mau ganti, misalnya ganti, silahkan pilih file di sini, pilih aja nanti. Nah, pilih aja yang mana mau diganti nanti, kayak gitu. Jadi nanti pilih aja, nanti kalau sudah kita upload. Jadi untuk formatnya PNG ya, jangan lupa formatnya hanya PNG, tidak menerima yang lain. Nah, itu aja sih kalau dari saya untuk penggunaan server. Nah, kayak gitu sih. Jadi yang pertama saya tekankan lagi, jangan pernah refresh halaman di atas ini. Kalau mau refresh tinggal klik ini aja. Nah, klik halaman utama yang di navbar ini yang ada menu ini. Yang kedua, kalau ada gangguan atau apapun, itu misalnya gangguan dari jaringan, persengahan atau apapun, jadi kalau mau stream lagi setelah misalnya lama terputus nih, lama terputus hingga simpan config, baru di reset kembali. Oh ya, lupa. Nah, ini pengalaman dari teman-teman yang pernah nyewa juga di server kita. Ada beberapa provider yang nggak support gitu. Saya nggak tahu. Karena kan server ini kan saya ngambil di luar negeri gitu servernya. Jadi nggak tahu untuk kenapa gitu. Nggak mungkin providernya menolak atau gimana gitu. Jadi ada beberapa provider mungkin seperti Bayu itu nggak bisa masuk di server kita. Nah, nggak tahu kenapa gitu. Bayu sama, jadi saya sarankan sebelum live streaming silahkan dites dulu, nggak apa-apa servernya, atau dicek stabil enggaknya gitu. Speed testnya biasanya speed test di speed test terus. Jadi untuk patokannya itu bukan besar uploadnya tapi stabil jaringannya, karena besar upload itu nggak mempengaruhi untuk stabil enggaknya gitu. Jadi lebih bagus sih standar upload nggak terlalu besar, cuma stabil gitu. Jadi kalau sampean sudah bisa lockband di modem gitu, jadi kalau pakai yang modem gitu, kalau pakai yang IndiHome kan nggak apa-apa, nggak lockband gitu. Jadi kalau pakai modem saya sarankan kalau bisa lockband di lockband aja, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga. Tapi disarankan untuk bisa lockband di lockband saja modemnya, agar bisa internet lancar dan stabil. Kalau tidak bisa ya dicoba-coba saya cari di pointing dulu kemana yang lebih stabil modemnya. Nah, itu saja. Kalaupun nanti di tengah jalan tidak stabil atau putus-putus atau tidak bisa connect, nanti uangnya akan saya kembalikan, karena kan pembayaran di awal terlebih dahulu. Jadi sampai order dulu, baru berapa jam berapa akun nanti kita estimasikan, lalu bayar di awal. Setelah itu nanti kita akan kasih akun. Nah, jaga nanti di tengah jalan atau separuh jalan nggak bisa connect atau kuning atau nggak stabil, nanti kita akan kembalikan dan servernya akan kita nonaktifkan gitu. Nah, itu aja sih. Nah, jadi saran saya internetnya dicek terlebih dahulu untuk mengetahui lancar atau tidaknya. Ya, cukup sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya di lewat WA. Dan jika berminat silahkan diorder lewat WA juga, nanti akan saya balas insya Allah pas respon saja. Jika saya online, jika saya tidak online mohon menunggu saja. Oke, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.